Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa aspek mendasar terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam hal berbicara partisipasi masyarakat, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai esensi dari kedaulatan rakyat dan juga pemilihan umum sebagai suatu syarat bahwa negara, khususnya negara Indonesia, menganut sistem yang demokratis. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam proses perkuliahan ini dapat berjalan secara lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, adapun materi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai pemilu dan kedaulatan rakyat dalam konteks keindonesiaan. Jadi mengenai sistem demokratisasi yang ada di Indonesia, bahwa memang Indonesia itu menganut sebuah sistem kekuasaan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana itu diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian kedaulatan rakyat juga memiliki arti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, di mana arti rakyat di sini adalah kumpulan manusia yang mempunyai persamaan, antara lain persamaan asal usul, persamaan kehormatan, perasaan, kemudian persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki seperti itu. Ada juga persamaan kepentingan atau juga kebutuhan, persamaan pemikiran atau dan juga sebagainya. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga melakukanlah pemilihan seperti itu, sehingga rakyat yang berkuasa, namun dalam pelaksanaan kekuasaan ia diwakili oleh pemimpin yang ia pilih untuk mengurus segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sejak Indonesia merdeka, konsep kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat telah menjadi pilihan utama, di mana pemilihan konsep kedaulatan telah dipikirkan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, Supomo, Muhammad Yamin. Mereka adalah orang-orang yang mengemukakan gagasan kedaulatan rakyat sebelum Indonesia merdeka. Pemikiran para pendiri bangsa itu pada dasarnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ajaran kedaulatan rakyat ini telah tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat di desa dan menyelenggarakan urusan mereka sendiri, seperti menetapkan dan memilih kepala desa. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan dalam ruang lingkup teritorial pedesaan. Di samping prinsip tersebut juga dapat dijumpai bahwa sistem pengambilan keputusan yang senantiasa mengikut sertakan rakyat di desa. Pengambilan keputusan pada tangan rakyat seperti dalam suatu kegiatan, misalnya rembuk desa seperti itu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia dalam membentuk negara Indonesia telah menetapkan kekuasaan tertinggi dalam negara di tangan rakyat. Maka ajaran kedaulatan rakyat yang ditetapkan karena cita negara Republik Indonesia sebagai terlihat dalam kehidupan Republik Desa seperti itu. Ada juga hal ini sebagaimana digambarkan oleh Sutarjo Kartohadikusumo yang menegaskan bahwa sebagaimana halnya pada zaman Romawi, menurut hukum Romawi yang masyhur itu, maka desa adalah sebuah badan hukum atau reh person, antara pengertian yang abstrak yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat atau Volksser dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri
menentukan besar kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dari sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya. Yang memang kekuasaan tertinggi di desa ialah rapat desa seperti itu. Sebenarnya kekuasaan atas pemerintahan dan hal-hal yang mengenai kepentingan masyarakat desa berada di tangan warga desa seluruhnya, yaitu yang berhimpunan dalam badan hukum yang dinamakan rapat desa. Itu ilustrasi berkaitan dengan pemahaman tentang kedaulatan rakyat yang memang bibitnya itu berasal dari sebuah kelompok masyarakat kecil yang kemudian memang diyakini itu mengandung kebaikan. Berikutnya mengenai esensi kedaulatan rakyat, ini saya akan menyampaikan yang disampaikan oleh beberapa tokoh pendiri bangsa, di mana pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat tokoh-tokoh nasional seperti Supomo, Muhammad Yamin yang memberikan pernyataan dalam rapat-rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan ucapan-ucapannya, di mana ucapan-ucapan itu dilakukan oleh Yamin dalam pidatonya pada tanggal 19 Mei 1945 dan Supomo datunya 31 Mei 1945, serta Soekarno pada saat tanggal 1 Juni 1945 dan Bung Hatta, kemudian Muhammad Yamin, seperti itu. Adapun ketika berbicara esensi dari kedaulatan rakyat disampaikan oleh Bung Hatta, di mana esensi kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya tidak terletak pada semata-mata kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, sehingga rakyat secara sendiri-sendiri dapat melakukan tindakan apapun dalam negara atas nama kedaulatan rakyat. Malah sebaliknya, kalau dalam negara ada segolongan rakyat yang mengartikan dan berpandangan bahwa makna dan implementasi kedaulatan rakyat mesti seperti itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu artinya rakyat tidak mengerti benar akan makna kedaulatan rakyat dalam negara. Jadi kedaulatan rakyat yang ingin disampaikan oleh Dr. Muhammad Hatta kala itu bahwa memang kedaulatan rakyat itu bukanlah sebuah alasan untuk kebebasan individual setiap manusia, seperti itu. Di mana kedaulatan rakyat ini harus ada aturan yang memang komprehensif, tujuannya yaitu untuk menciptakan keselarasan dan keseberagaman seperti itu. Di mana memang berbicara kedaulatan rakyat tidak serta-merta secara pribadi mereka mengatur dan mengurus dirinya sendiri, namun mereka perlu menetapkan seorang pemimpin maupun wakil-wakilnya yang duduk untuk bisa menjadi teladan bagi rakyat-rakyatnya, di mana memang ketika muncul sebuah pemimpin itu memang benar-benar representasi dari rakyatnya. Pemimpin ini merupakan cerminan dari rakyatnya. Dia mewakili setiap hajat hidup orang banyak untuk mengurusi rakyat dan sebagainya. Seperti itulah esensi kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan rakyat dalam arti tekstual saja, kedaulatan rakyat sehingga rakyat bebas seenaknya, itu tidak seperti itu. Itu yang mungkin ingin disampaikan oleh Muhammad Hatta kala itu, di mana esensi kedaulatan rakyat itu bukan sebuah kebebasan individual ataupun kebebasan kelompok-kelompok tertentu saja, namun berbicara sebuah kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan, rakyat di sini memiliki peran penting untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya. Mana pemimpin dan wakil-wakilnya ini berperan serta untuk mengurus segala bentuk kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang memang itu menjadi keinginan rakyatnya, seperti itu. Itulah esensi. Selanjutnya ini masih mengenai esensi kedaulatan rakyat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa atau founding fathers kita, di mana yang selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Yamin yang menyatakan
dengan mengutip pendapat dari J.J. Rousseau bahwa kedaulatan rakyat yang didasarkan pada volonté générale dituangkan ke dalam bentuk undang-undang yang memiliki sifat-sifat antaranya satu, yaitu kesatuan atau unite. Semangat rakyat yang berhak memerintah dan mau diperintah itu adalah satu. Jadi antara perintah dan juga menjalankan perintah itu menjadi satu kesatuan. Ada keselarasan seperti itu. Kemudian ada sifat juga bulat, tidak dibagi-bagi atau individuable. Dalam negara kerajaan hanya raja, sebaliknya jika kedaulatan ada pada rakyat, hanya rakyat yang berhak melaksanakannya, seperti itu, bulat. Kemudian tidak boleh diserahkan. Memang ketika berbicara kedaulatan rakyat itu bukan diserahkan tapi dilimpahkan, seperti itu. Diwakilkan, tetap tidak berubah-ubah. Artinya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Seperti itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya ini kita bertolak dari pendapat-pendapat tokoh kemerdekaan Indonesia yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana pendapat dari kedua tokoh kemerdekaan Indonesia tersebut memberikan gambaran terhadap sebuah bentuk kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Silahkan, itu ada di ketentuan mana itu? Kalian ingat-ingat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebuah kekuasaan yang secara penuh dipegang oleh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan makna kekuasaan dipegang oleh rakyat bukan semata-mata kekuasaan mutlak, namun harus berdasarkan nilai-nilai kehidupan manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti nilai persamaan, persatuan, agama, suku, budaya, dan juga hak asasi manusia. Untuk itu, untuk mewujudkan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang berdasar pada kedaulatan rakyat, juga perlu adanya pemilihan pemimpin. Jadi adanya pemilihan pemimpin ini dikarenakan tidak akan mungkin secara nyata rakyat benar-benar berkuasa. Apalagi dalam konteks keindonesiaan seperti itu. Dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara, perlu adanya wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mengemban amanah dan menjunjung tinggi kekuasaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Wakil-wakil yang dipilih untuk memimpin rakyatnya bukan bertindak sebagai layaknya seorang raja yang harus dilayani. Itu yang harus diingat-ingat. Namun, wakil-wakil ini dipilih untuk melayani masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Itu sebenarnya ketika berbicara adanya kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan pemilihan wakil-wakil atau pemilihan pemimpin. Jadi pemimpin dalam sistem kedaulatan rakyat itu bukan menghasilkan seorang raja-raja, namun menghasilkan seorang pelayan publik, di mana orang yang telah dipilih oleh rakyat itu bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak. Pejabat-pejabat yang dipilih seharusnya senantiasa dia itu mengabdi kepada masyarakat, melayani, seperti itu. Karena memang sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dengan cara bagaimana kekuasaan tertinggi itu dilaksanakan? Dengan cara memilih pemimpin-pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya. Itulah esensi yang dapat kita dapat ketika berbicara mengenai pemilihan umum dan juga kedaulatan. Kemudian sekarang kita masuk ke awal mula pemilihan umum di Indonesia. Jadi sebuah negara demokratis yang menjadi kesepakatan para founding fathers kita itu adalah merupakan latar belakang di mana perlu adanya sebuah pemilihan umum dan juga partai politik sebagai pilar demokrasi, di mana pada tanggal 3 November 1945 melalui maklumat
nomor 10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada tahun 1946. Maklumat ke-10 ini melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan juga Jepang. Maksud dan tujuan dari dikeluarkannya maklumat 10 selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya: pertama, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu karena memang yang terjadi maklumat ini bukanlah sebuah undang-undang, hanya sebuah titah seperti itu. Kemudian adanya rendahnya stabilitas keamanan negara, di mana memang kita pahami setelah kemerdekaan kita tidak serta-merta begitu saja menjadi negara yang berdaulat, karena ternyata masih terjadi ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa kolonial seperti Belanda yang kembali lagi ke Indonesia dan sebagainya. Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan, masih dalam fase integrasi bangsa, mempertahankan kemerdekaan bangsa seperti itu. Itu kendala-kendala yang terjadi di awal-awal kemerdekaan, di mana faktor yang mempertahankan kemerdekaan merupakan faktor utama kenapa pemilu belum bisa diselenggarakan beberapa bulan setelah kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memang merupakan sebuah jalan baru dalam proses bernegara Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa pasca proklamasi masih banyak terjadi penyerangan oleh tentara Belanda yang saat itu merupakan bagian dari sekutu yang kembali ke Indonesia untuk berkuasa kembali pasca kekalahan Jepang terhadap sekutu. Baru pada tahun 1955 pemerintah Indonesia mampu menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kali, di mana pemilu 1955 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemilihan nasional pertama di Indonesia, di mana pemilu tersebut bertujuan untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955, anggota konstituante pada tanggal 25 Desember 1955. Pemilihan umum saat itu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, di mana pemilih memilih secara langsung calon yang akan dipilih yang terdapat dalam surat suara. Pada saat itu, persepsi masyarakat Indonesia ialah bahwa pemilihan umum itu merupakan wahana demokrasi yang sangat krusial. Diharapkan pemilihan umum akan mengakhiri pertikaian antar partai dan di dalam partai masing-masing yang pada akhirnya membawa stabilitas. Pemilu tahun 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, tetapi juga oleh organisasi maupun perseorangan. Dalam pemilihan umum, anggota DPR diikuti sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri dari 30 partai politik, 34 organisasi, dan 48 perseorangan. Sementara itu, peserta pemilihan umum anggota konstituante terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi, dan 29 perseorangan. Hasil pemilu 1955 menghasilkan penyederhanaan partai dalam arti bahwa ternyata hanya ada 4 partai besar, yaitu PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan juga PKI 39 kursi, yang bersama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi yang ada di DPR. Selebihnya partai-partai kecil yang hanya memperoleh jumlah kursi yang tidak lebih dari 2 digit angka yang kemudian dikategorikan menjadi partai.
Sehingga dalam proses penyelenggaraan pemilu 1955 dianggap krusial karena sebagai wahana demokrasi rakyat Indonesia, di mana pemilu yang damai dan berjalan dengan baik, biarpun peserta pemilu banyak tetapi jalanan tetap rapi dan tidak menimbulkan polusi visual karena iklan dan gambar para calon terpasang secara tertib dan rapi. Masyarakat juga sangat berantusias menyaksikan beberapa tokoh berorasi untuk mengkampanyekan partai-partainya seperti PM Ali Sostroamijoyo yang berkampanye untuk PNI, kemudian Sultan Syahrir yang berkampanye untuk PSI, yang kemudian mampu menjadikan PSI partai terbesar kedua setelah PNI di Bali. Selain itu juga Muhammad Nasir yang berkampanye untuk Masyumi, di mana Masyumi merupakan partai kuat di Sumatera Barat. Ada juga saat itu sebelum terjadinya tragedi pemberontakan oleh PKI di tahun 1955, PKI salah satu dari 4 partai yang memperoleh suara terbanyak dengan tokohnya yaitu DN Aidit. Namun stabilitas politik yang sangat diharapkan dari pemilihan umum 1955 ternyata tidak terwujud. Kabinet Ali jilid 1 dan 2 yang memerintah selama 2 tahun yang terdiri atas koalisi 3 besar yaitu Masyumi, PNI, dan NU ternyata tidak kompak dalam menghadapi beberapa persoalan terutama terkait dengan konsep presiden yang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957. Persoalan tersebut mengakibatkan beberapa partai yang tidak menyetujui yang berakibat pada beberapa menteri antara lain dari Masyumi keluar dari kabinet. Pemilu 1955 dan hasil pemilu 1955 seolah menjadi angin lalu di mana pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dengan tujuan membali Undang-Undang Dasar 1945 sehingga konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR-DR. Pembubaran konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 merupakan akhir dari zaman demokrasi parlementer yang kemudian berbuah menjadi demokrasi terpimpin. Pada zaman demokrasi terpimpin juga mencabut maklumat 10 tahun 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai politik. Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10, di mana pada akhirnya ke-10 partai ini hanyalah PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Aruji, IPKI, dan juga Partai Islam Perti, di mana pada zaman demokrasi terpimpin tidak ada pemilihan umum sampai pada tahun 1971 di masa Orde Baru kekuasaan Presiden Soeharto. Pemilihan baru terselenggara kembali. Itulah dinamika. Masuk ke pemilihan umum di masa Orde Baru, di mana sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi otoriter, ada harapan besar sebenarnya di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya Musyawarah Nasional 3 Sahi tahun 1966 dan juga Simposium Hak Asasi Manusia pada Juni 1967. Juga ada diskusi yang paling penting diadakan di Sesquat tahun 1966. Pada seminar Angkatan Darat 2 ini dibicarakan langkah-langkah yang praktis untuk mengurangi jumlah partai politik karena ulah mereka dianggap telah mengakibatkan rapuhnya sistem politik. Jadi pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967
dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS dengan nomor TAP MPRS nomor 54 garis miring MPRS 1968. Selama 32 tahun Presiden memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Sedangkan untuk pemilihan presiden saat itu dipilih oleh MPR. Pemilu pertama kali di masa kekuasaan Presiden Soeharto dilaksanakan tahun 1971. Pada awal masa Orde Baru itu mulai meredam persaingan politik yang mengubur pluralisme politik. Hasil pemilu 1971 menetapkan Golkar, golongan karya, sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara sebesar 62,82%, kemudian diikuti oleh NU yang mendapatkan 18,68%, PNI itu 6,93% dan Parmusi itu 5,69%. Yang selebihnya itu seperti PSI dan sebagainya itu digitnya di bawah 2 seperti itu. Ada juga PSII itu hanya dapat 2,31, berarti cuma 10 kursi. Parkindo itu cuma 1,34, itu 7 kursi. Partai Katolik dan sebagainya itu hanya di bawah 5. Itu hasil pemilu yang diikuti oleh 10 partai politik yang dimenangkan oleh Golkar dengan 62,82% dengan jumlah kursi sebanyak 236 kursi. Jadi setelah pemilu 1977, pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan pada 6 tahun lebih setelah 1971, yakni tahun 1977, di mana satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah sejak pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, 2 parpol dan 1 golongan karya, 1 Golkar seperti itu. Hal ini terjadi setelah sebelumnya bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan 1 golongan karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali pemilu, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, kemudian 1992 sampai ke yang terakhir di Orde Baru 1997, di mana keseluruhan pemilu pada tahun tersebut hanya diikuti oleh 3 yang memang pada akhirnya mayoritas dikuasai oleh Golkar, di mana setiap pemilu dia mendapatkan lebih dari 60% suara. Seperti itu. Jadi suara Golkar sangat mayoritas kala itu di Orde Baru. Jadi sejak berkuasa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Kala itu, usaha-usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Menurut Soeharto, berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat. Bangsa dan negara semuanya harus dikembalikan pada penerapan secara murni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, seolah berkaca pada pengalaman masa demokrasi terpimpin yang sering terjadi kegaduhan politik sehingga berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan. Maka di masa Orde Baru berusaha untuk meminimalisir struktur organisasi partai politik. Kemudian perombakan struktur organisasi partai politik terjadi setelah pemilu 1971 yang hanya menyisakan 2 partai politik dan juga 1
golongan karya untuk dapat mengisi jabatan lembaga parlemen kala kita masuk pada pemilu di masa reformasi, di mana mungkin sedikit flashback ke belakang dulu. Tidak lama setelah pemilu 1997 yang berdampak pada pengangkatan kembali Soeharto sebagai presiden, itu menimbulkan konflik politik yang cukup kuat. Hal tersebut tidak hanya dikarenakan terpilih, dan itu menimbulkan konflik politik yang cukup kuat. Hal tersebut tidak hanya dikarenakan terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden, namun juga pengaruh ekonomi global yang berakibat pada ekonomi nasional yang sering kita sebut sebagai masa krisis moneter. Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki gedung MPR DPR di Senayan pada bulan Mei 1998 merupakan langkah awal kejatuhan Presiden Soeharto dan tumbangnya masa Orde Baru. Pada akhirnya pemimpin DPR secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk turun. Kemudian 14 Menteri Kabinet Pembangunan menyatakan penolakan mereka gabung dengan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha memenuhi tuntutan mahasiswa. Pada akhirnya tepat pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan jabatannya sebagai presiden diganti oleh wakilnya, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Kemudian setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada akhirnya Indonesia memasuki masa berikutnya, yaitu masa reformasi, di mana saat itu kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto. Masa reformasi masa yang cukup fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Bukan hanya tuntutan demokrasi pemerintahan, namun juga telah terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana sebelumnya menerapkan alat pelanggaran kekuasaan presiden yang merupakan dasar 1945 itu sebelum amandemen itu dijadikan sebuah alat sebagai pelanggengan kekuasaan Presiden Soeharto. Pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah bahwa sejak ditetapkan menjadi konstitusi Indonesia awal mulanya memang Undang-Undang Dasar 1945 ini didesain dalam waktu yang singkat sehingga membutuhkan banyak perubahan ketika Indonesia sudah memasuki masa yang stabil. Kemudian salah satu tuntutan dasar dari atas perubahan Konstitusi Indonesia adalah adanya hubungan pengawasan atau check and balance secara tegas antara lembaga tinggi negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif harus ditempatkan pada posisi yang seimbang dan saling mengawasi sesuai kewenangannya. Untuk mewujudkan sebuah mekanisme check and balances dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memanatkan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih melalui MPR seperti di masa Orde Baru. Selain itu, untuk membentuk sebuah tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis, terdapat tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai politik dan segera menyelenggarakan pemilihan umum. Atas dasar itu, pemerintahan dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie dan parlemen saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang partai politik. Pada dasarnya perubahan kehidupan politik diharapkan adalah mendirikan sebuah sistem di mana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi yang terlalu kuat atau eksekutif heavy. Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau check and balances sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pada awal reformasi menjelang pemilu 1999 terdapat 141 partai politik yang mendaftarkan ke Departemen Kehakiman. Namun setelah melalui seleksi tidak semuanya dapat mengikuti pemilihan umum 1999. Partai politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu umum pada tahun 99 dari 141 hanya politik yang lolos dari hasil pemilihan umum, di mana perolehan suara pada 99 itu terdapat
kursi besar, yaitu ada yang memenangkan pemilu 99 itu adalah PDIP dengan persentase 33% suara, perolehan kursi itu sebesar 153, diikuti Golkar 22,44%, itu jumlah kursinya 120, ada P3 10,71%, 58 kursi. Kemudian ada PKB itu 51 kursi dengan persentase 12,61%. Ada juga PAN Partai Amanat Nasional 7,12%, itu ada 34 kursi, dan PBB itu ada 93 dengan jumlah 3 kursi. Jadi selain ke-6 partai di atas, masih ada 12 partai lainnya yang berhasil memasuki parlemen. Di antaranya adalah Partai Kebangkitan Umat, PSII, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul PNI, PPKI, PNI, Masa Marhen, PDI, Partai Persatuan, Partai Daulat Rakyat, dan sebagainya, banyak ya. Jadi ini saya merujuk kepada pendapat dosen saya, yaitu menurut Nikmatul Huda, pemilihan umum pemilu presiden dan wakil presiden yang secara langsung setelah reformasi ini merupakan suatu proses politik bagi bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil presiden dengan mendukung kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita. Di mana kita ketahui pemilihan presiden secara langsung itu baru tahun 2004. 2004 juga selain pemilihan umum anggota dewan, ada juga pemilihan presiden yang dimana memang diikuti oleh beberapa tokoh. Pada pemilihan presiden 2004 itu terdapat 5 calon oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Kelima calon itu ada Haji Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, ada juga Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Hasyim Muzadi, ada juga Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Yang berikutnya itu Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Yusuf Kala, ada juga Hamzahas berpasangan dengan Agung Gumelar, yang memang pada akhirnya proses pemilihan itu dimenangkan oleh pasangan SBY dan Muhammad Yusuf Kala dengan perolehan 33,58%, yang pada akhirnya itu menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian memang di periode kedua Presiden SBY dengan pasangannya Budiono berhasil kembali lagi memenangkan pemilu karena tidak terlepas dari Partai Demokrat di tahun 2009 juga menjadi partai pemenang dalam parlemen. Kemudian diikuti di tahun 2019 itu ada Joko Widodo berhadapan dengan Prabowo Subianto yang dimenangkan oleh Joko Widodo sampai dia periode kedua di tahun 2019-2024 ini. Itulah perjalanan pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR maupun anggota DPR, DPRD, DPD maupun maupun presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia. Memang masih banyak koreksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan jalan peradaban bangsa yang memang kita sebagai generasi penerus itu tetap harus kritis dan juga senantiasa menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang mau belajar seperti itu. Kita harus ada upaya terus membangun dan memperbaiki diri di setiap waktu yang ada. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai pemilihan umum dan perkembangannya di Indonesia. Silahkan apabila ada yang ingin disampaikan atau sampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya